Kamu harus jadi artis besar nanti. Buktiin kepada orang-orang yang nyinyir sama kamu bahwasannya kamu bukan pengemis. Kamu seorang pengamen cilik yang berbakat dan insya Allah kamu akan jadi artis besar. Amin. Kita doain bareng-bareng ya, biar April insya Allah diberikan jalannya untuk bisa jadi artis cilik dan menjadi artis besar nantinya. Siap nyanyi lagi? Siap? Siap. Pernah kebayang nggak gimana rasanya punya mimpi besar tapi cuma dianggap sampah di jalanan? April pernah ada di titik itu, tapi takdirnya berubah total karena satu doa tulus dari sosok bernama Diana Sastra. Dia satu-satunya orang yang pasang badan saat April dihina. Sekarang kalian akan jadi saksi bagaimana ucapan Diana Sastra mengubah nasib seorang pengamen menjadi idola baru Indonesia. Dunia hiburan tanah air seakan tersentak bangun oleh kehadiran sosok yang kini menjadi magnet perhatian publik. April, nama yang kini dielu-elukan di berbagai panggung, berdiri tegak di bawah sorot lampu sorot yang menyilaukan, seolah membuktikan bahwa takdir bisa berubah 180 derajat dalam sekejap mata. Namun, apa yang kita saksikan hari ini, gemuruh tepuk tangan, kilatan kamera, dan pujian para kritikus, hanyalah puncak gunung es dari sebuah epik kehidupan yang penuh air mata. Di balik senyum kemenangan yang kini menghiasi wajahnya, tersimpan sebuah perjalanan panjang yang nyaris mematahkan semangatnya. Kesuksesan April bukanlah hasil dari keberuntungan semalam atau produk instan industri, melainkan buah dari ketahanan mental yang luar biasa. Ia adalah anomali yang indah, bukti hidup bahwa seseorang yang berangkat dari titik nol, bahkan minus, mampu menembus lapisan stratigrafi sosial menuju puncak tertinggi. Momen ini bukan sekedar tentang popularitas, tetapi tentang pembuktian eksistensi diri kepada semesta yang dulu sempat mengabaikannya. April kini bukan lagi bayang-bayang. Ia adalah cahaya itu sendiri, siap menyinari industri musik dengan talenta yang selama ini terpendam di balik debu jalanan. Mundur ke belakang, kehidupan April adalah sebuah potret realitas keras yang seringkali luput dari pandangan mata kita yang nyaman. Jalanan adalah rumah sekaligus medan perangnya. Di sana, di antara deru mesin kendaraan dan polusi kota yang menyesakan, April menggantungkan hidupnya pada sebatang gitar tua dan suara yang ia miliki. Setiap hari adalah pertaruhan nasib. Apakah hari ini akan ada cukup uang untuk makan, ataukah ia harus kembali menahan lapar? Terik matahari yang membakar kulit dan hujan deras yang menggigilkan tulang adalah sahabat karibnya. April tidak bernyanyi di atas panggung megah berkarpet merah, melainkan di trotoar yang kotor dan di persimpangan lampu merah yang bising. Ia menyanyikan lagu-lagu hits orang lain dengan harapan ada sekeping dua keping recehan yang dilemparkan ke arahnya. Ini adalah fase kehidupan yang mengikis harga diri, di mana bakat seringkali tidak dianggap sebagai seni, melainkan sekadar gangguan bagi mereka yang sedang terburu-buru mengejar waktu. Namun, justru di sekolah kehidupan inilah mental baja April ditempa, meski saat itu ia belum menyadari bahwa rasa sakit ini adalah pupuk bagi masa depannya. Tantangan terbesar April bukanlah kemiskinan materi, melainkan kemiskinan empati dari lingkungan sekitarnya. Sebagai seorang pengamen, ia kenyang menelan pil pahit berupa pandangan sebelah mata. Bagi sebagian besar orang, April hanyalah bunga tepi jalan yang tak berharga, sosok yang dianggap tidak memiliki masa depan cerah. Seringkali, saat ia mulai memetik gitar dan melantunkan nada, respons yang didapat bukanlah apresiasi, melainkan kaca mobil yang ditutup rapat, wajah yang memalingkan muka, atau bahkan kata-kata pengusiran yang menyayat hati. Stigma negatif melekat begitu kuat, pengamen sering diidentikan dengan kemalasan atau ketidaktertiban. April seringkali merasa kecil, tak terlihat, dan tak dianggap manusia utuh. Rasa percaya dirinya berulang kali dihancurkan oleh perlakuan diskriminatif ini. Ada malam-malam di mana April menangis dalam diam, mempertanyakan apakah ia memang ditakdirkan untuk gagal? Apakah suaranya seburuk itu hingga tak layak didengar? Tekanan psikologis akibat diremehkan ini jauh lebih menyakitkan daripada lelah fisik mengelilingi kota seharian. Ia berada di ambang keputusasaan, nyaris meyakini bahwa mimpi menjadi artis hanyalah ilusi orang gila. Di tengah kegelapan yang nyaris menelan seluruh harapannya, Tuhan mengirimkan secercah cahaya melalui sosok wanita bernama Diana Sastra. Pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan skenario Tuhan yang dirancang dengan indah.
Diana Sastra hadir bukan sebagai orang asing yang lewat begitu saja, tetapi sebagai seseorang yang melihat. Di saat ribuan orang lain hanya melihat April sebagai pengamen lusuh, Diana melihat manusia dengan potensi emas. Kehadiran Diana membawa aura yang berbeda. Ia tidak menutup hidung atau memalingkan wajah. Sebaliknya, ia mendekat dengan hati terbuka. Diana Sastra menjadi anomali dalam hidup April yang keras. Ia adalah oase di tengah gurun pasir ketidakpedulian. Interaksi awal mereka mungkin sederhana, namun bagi April itu adalah momen monumental di mana ia merasa dimanusiakan kembali. Diana tidak hanya memberikan materi, tetapi memberikan atensi, sesuatu yang sangat mahal harganya bagi seseorang yang terbiasa diabaikan. Inilah titik balik di mana roda nasib April mulai berputar perlahan ke arah yang lebih baik, didorong oleh tangan halus namun kuat dari seorang Diana Sastra. Apa yang membuat Diana Sastra begitu spesial dalam kisah ini adalah ketajaman intuisinya. Ia memiliki kemampuan langka untuk melihat melampaui penampilan fisik. Di balik baju April yang mungkin tak bermerek dan wajah yang lelah, Diana mendengar kualitas vokal yang murni, raw, dan penuh perasaan. Ia menyadari bahwa suara April memiliki karakter unik yang jarang dimiliki penyanyi profesional sekalipun. Sebuah soul yang terbentuk dari penderitaan dan kejujuran. Diana Sastra meyakini bahwa April adalah berlian yang tertutup lumpur. Yang ia butuhkan hanyalah sedikit gosokan dan kesempatan untuk bersinar. Keyakinan Diana bukanlah keyakinan buta. Ia melihat talenta itu nyata. Ketika orang lain sibuk menghakimi kemasan luar April, Diana sibuk mengagumi isi di dalamnya. Ia menjadi orang pertama yang berani bertaruh bahwa anak jalanan ini memiliki masa depan di industri musik. Visi Diana melampaui sekat-sekat sosial. Ia tidak peduli latar belakang April. Yang ia pedulikan adalah kemana April bisa melangkah dengan bakat tersebut. Peran Diana Sastra tidak berhenti hanya sebagai pengagum rahasia. Ia menjelma menjadi garda terdepan, sebuah perisai hidup bagi April. Ketika dunia luar masih skeptis dan bahkan mencemooh mimpi April, Dianalah yang pasang badan. Ia memberikan pembelaan yang vokal dan tegas. Tak jarang Diana harus berhadapan dengan opini miring orang-orang yang meragukan keputusannya mendukung seorang pengamen. Namun, dengan penuh keberanian, Diana menepis semua keraguan itu. Ia meyakinkan April untuk tetap tegak berdiri meski diterpa badai kritik. Biarkan mereka bicara, kamu teruslah berkarya. Mungkin itu pesan tersirat dari setiap tindakan Diana. Ia menyuntikkan keberanian ke dalam nadi April, mengajarkannya bahwa pendapat orang lain tidak mendefinisikan siapa dirinya. Dukungan ini bukan sekadar ucapan manis di bibir, melainkan aksi nyata berupa pendampingan emosional. Diana Sastra membangun benteng kepercayaan diri di sekeliling April, memastikan bahwa bibit talenta itu tidak mati terinjak-injak oleh kekejaman verbal lingkungan sekitar. Tanpa pembelaan gigih dari Diana, mungkin mental April sudah hancur jauh sebelum ia sempat memegang mikrofon rekaman. Inilah jantung dari kisah keajaiban ini. Momen paling emosional dan transendental terjadi ketika Diana Sastra mengucapkan sebuah kalimat yang terdengar seperti ramalan, namun sejatinya adalah doa yang sangat tulus. Dengan tatapan mata yang meyakinkan, Diana pernah berkata dan mendoakan April, "Kamu akan menjadi bintang besar suatu saat nanti." Kalimat ini diucapkan saat April masih bukan siapa-siapa, saat realitas jauh panggang dari api. Namun bagi Diana, itu bukan sekedar harapan kosong. Itu adalah visi profetik yang ia langitkan kepada Sang Pencipta. Kekuatan kata-kata Diana Sastra seperti mantra yang merasuk ke alam bawah sadar April, menjadi bahan bakar abadi yang tak pernah padam. Doa itu begitu kuat karena dilandasi oleh ketulusan hati seorang yang ingin melihat orang lain berhasil. Di saat April sendiri ragu akan masa depannya, doa Diana menjadi pegangan. Doa itu menggedor pintu langit, meminta takdir untuk berpihak pada sang angamen berbakat. Kini terbukti, ucapan itu bukan sekedar angin lalu, melainkan doa mustajab yang dikabulkan Tuhan dengan cara yang paling indah dan di waktu yang paling tepat. Berbekal doa dan dukungan tanpa henti dari Diana Sastra, April mulai menjalani proses metamorfosis yang menyakitkan namun indah. Ia mulai berani bermimpi lebih tinggi dari sekedar recehan di jalan. April mulai memoles dirinya, berlatih lebih giat, dan menata mentalitasnya dari seorang korban keadaan menjadi pemenang kehidupan. Setiap kali rasa lelah menghampiri, bayangan wajah Diana dan kata-kata ajaibnya kembali membangkitkan semangat. Proses ini tidak mudah. Ada jatuh bangun, ada penolakan, ada kegagalan-kegagalan kecil yang harus dilalui. Namun perbedaannya adalah kini April tidak sendirian. Ia tahu ada satu orang yang percaya padanya 100%.
Keyakinan Diana Sastra menjadi cermin bagi April untuk melihat potensi dirinya sendiri. Ia mulai merangkak naik dari panggung kecil ke panggung yang lebih besar, membawa serta karakter suaranya yang khas. Ia mengubah rasa sakit masa lalu menjadi nada-nada yang menyayat hati dan menyentuh jiwa pendengarnya. Ini adalah fase perjuangan menuju profesionalisme, di mana April membuktikan bahwa ia layak memegang tongkat estafet doa yang diberikan Diana. Waktu adalah hakim yang paling adil. Kini, roda kehidupan telah berputar sempurna. Doa yang dulu dilangitkan oleh Diana Sastra di tengah hiruk-pikuk jalanan, kini telah membumi menjadi kenyataan. April, sosok yang dulu dipandang sebelah mata, kini berdiri sebagai bintang yang bersinar terang. Keberhasilan ini bukan fatamorgana. Lagu-lagunya mulai didengar, namanya mulai dikenal, dan apresiasi datang bertubi-tubi. Momen ketika April menyadari bahwa ramalan Diana menjadi nyata adalah momen yang penuh haru biru. Ia melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap langkah, setiap air mata, dan setiap dukungan Diana adalah kepingan puzzle yang menyusun takdir indahnya hari ini. April telah membungkam semua keraguan dengan prestasi. Ia membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan. Anak jalanan itu kini telah bertransformasi menjadi idola, dan di balik kesuksesan itu, bayang-bayang doa Diana Sastra berdiri tegak sebagai fondasi utamanya. Realita ini terasa seperti mimpi, namun ini adalah buah manis dari kesabaran dan keyakinan dua hati yang bersinergi, April yang berjuang dan Diana yang mendoakan. Kini, pintu gerbang industri musik telah terbuka lebar menyambut April. Ia siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi lagi, menjelajah cakrawala musik yang tanpa batas. Namun, di puncak kesuksesan ini, kaki April tetap berpijak di bumi. Ia membawa sebuah misi tersirat, untuk tidak pernah melupakan akarnya dan orang yang berjasa mengangkatnya. Diana Sastra bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi akan selalu menjadi bagian dari sejarah kesuksesan April. Kisah mereka mengajarkan kepada dunia tentang kekuatan mentorship, ketulusan, dan dahsyatnya sebuah doa. April kini melangkah dengan penuh percaya diri, bukan lagi sebagai pengamen yang meminta belas kasih, tetapi sebagai seniman yang memberi inspirasi. Industri musik mendapatkan permata baru yang berkilau karena tempaan hidup. Langit adalah batasnya bagi April, dan setiap nada yang ia nyanyikan mulai saat ini adalah bentuk syukur dan penghormatan kepada takdir, serta kepada Diana Sastra, sang arsitek spiritual di balik layar kesuksesannya. April siap menjadi bintang besar, persis seperti doa yang pernah diucapkan sang malaikat penolongnya.